Semangat ya Ibu. Semangat Pak. Salah ya. Coba Ibu baca Al-Quran dulu Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah Bu. Nah, sudah Bu ya. Coba Ibu tulis satu ayat Al-Quran, kemudian Ibu lihatkan ke saya. Gini kan caranya nanti. Ini kan. Iya Pak. Oke. Balikin Mas. Kita mulai Bu ya. Ibu sehat? Sehat Pak, tapi cemas Pak. Nanti kalau Ibu pingsan saya tidak tanggung jawab karena Ibu udah nyatakan sehat ya. Oke. Ya. Apa saja persiapannya kemarin Bu sebelum mengikuti ujian kompre ini? Pertama saya berdoa Pak. Lalu saya tanya ke teman-teman yang udah lulus back satu kemarin apa persiapannya. Terus berkumpul sama teman-teman yang sama segrup satu kelompok Pak. Persiapkan komplenya Pak. Oke, kita mulai Bu ya. Iya Pak. Ibu pernah mendengar taksonomi belum? Ada Pak. Ada. Jelaskan klasifikasi kognitif menurut taksonomi Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir Hodge. Perlu dipahami juga sebelumnya hari ini kita ujian ya, kita tidak diskusi. Dan juga yang kembali melemparkan dia kan kita sini ujian, mengukur kemampuan Ibu menguasai pengetahuannya tentang modul-modul yang telah dipelajari. Nah, lalu kemudian RPP yang telah dibuat. Gitu. Apa Pak? Belum itu memiliki 4 aspek M Pak, yaitu mengingat, mengkolaboratif, memahami, Pak. Benar itu. Begini, ada di situ ada host dan lots Pak. Kalau host itu berpikir tingkat tinggi, kalau lots itu masih tingkat rendah. Kalau host itu anak telah memikirkan berpikir tingkat tinggi dia Pak. Apa saja kata kerja operasional yang bisa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir Hodge? KKO. Menganalisis, anak itu telah menganalisis, bisa dia menyimpulkan kadang Pak. Jelaskan, katanya kan KKO. Ya, kalau KKO kata kerjanya Pak. KKO-nya C4, ada C4, ada C5 dan ada C6. Kalau coba C6 katanya kan kata kerjanya apa? Kata C itu bukan kata kerja itu. Apa kata kerja yang menunjukkan bahwa mencerminkan dia sebagai kemampuan berpikir Hodge? Ya. Apa kata kerjanya? Menganalisis Pak, menganalisis, menyimpulkan, mengevaluasi, mencipta dia Pak. Jelaskan nanti kalau Ibu tidak jelaskan lengkap, saya juga nilainya nggak lengkap nanti, kasihan Ibunya. Saya kan nggak tahu, saya nggak dukun. Kalau dukun bisa membaca hati Ibu mungkin. Nah, saya nggak tahu. Jadi sampaikan saja yang Ibu ketuasai. Dan kalau ya Pak. Kemudian kemarin membuat RPP enggak Ibu? Ada Pak. Nah, RPP ada. Kemudian bagaimana cara Ibu tuh mengembangkan RPP yang berorientasi Hodge dari aspek penyusunan indikator? Dari indikator Ibu buat itu mencerminkan bahwa RPP itu adalah Hodge gitu. Ya,
Tentunya dari awalnya kita kan merumuskan dari indikatornya, Pak. Ada KI dan KD. Dan dari KI dan KD kita akan merumuskan indikator lalu tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dari tujuan pembelajaran itu kita dari tujuan itu kita akan membuat di situ kata kerja yang ada afektif 4 unsur, Pak, ABCD. Kemudian apakah untuk melihat atau mengukur kemampuan berpikir HOTS itu hanya terjadi pada evaluasi kah atau bukan atau tidak? Tidak, Pak. Kan bisa kita memberikan kepada materi tersebut, Pak, kepada evaluasi. Kemudian bagaimana cara Ibu mengembangkan RPP yang berbasis HOTS tersebut dari aspek langkah-langkah atau prosesnya? Bagaimana? Bagaimana cara Ibu mengembangkan RPP yang berbasis HOTS itu dari aspek proses atau langkah-langkah penyusunan? Pertama berarti kita menganalisis KI dan KD-nya, Pak. Ada indikator, ada tujuan pembelajaran. Kemudian kemarin membuat RPP ya? Ya, Pak. Bisa tidak tunjukkan ke saya bahwa RPP itu mencerminkan dari kemampuan berpikir HOTS? Apa contohnya RPP yang Ibu buat itu? Bahwa RPP itu yang Ibu buat itu adalah kemampuan berpikir HOTS misalnya. Apa saja coba tunjukkan cara apa yang Ibu buat itu. Dan ini Pak yang menunjukkan dia itu adalah HOTS, gitu caranya. Silakan. Saya akan mengambilnya kemarin RPP-nya tentang cita-citaku menjadi anak soleh, tentang menghargai, Pak. Nah, di situ anak telah bisa mengevaluasi seperti apa sikap menghargai. Mereka bisa mengkategorikan mana sih sebenarnya sikap menghargai itu, Pak. Oke ya, kita masuk lagi pada data selanjutnya. Kemarin Ibu mengembangkan bahan ajar enggak? Ada, Pak. Materi ajar ada ya? Iya, Pak. Oke. Materi ajar yang dari kurikulum ya? Iya, Pak. Bagaimana cara Ibu mengembangkan materi ajar itu dari dokumen kurikulum? Bentar, Bu. Oke, bagaimana caranya mengembangkan materi ajar bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari kurikulum, Pak? Apa, Pak? Saya mengambil dari berpedoman dari internet dan juga berpedoman dari buku kelas 5 tuh, Pak. Dari buku siswa tuh, Pak. Saya mengambil dari internet dan juga saya mengambil dari buku kelas 5 tuh, Pak. Jadi tidak berangkat dari kurikulum? Iya, Pak. Nah, iya. Bagaimana cara mengambil dari kurikulum itu? Diambil dari KI. Iya. Diambil dari KI dan KD-nya, Pak. Kita rumuskan dari KI dan KD-nya indikatornya dan ada tujuan pembelajaran tersebut, Pak. Terus? Yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada peserta didik tersebut, Pak. Materinya gimana materinya? Kan mengembangkan materi itu. Nah, iya, Pak. Pertanyaannya mengembangkan materi dari aspek dokumen kurikulum. Ya. Materi itu kan kita kembangkan dari KD dan indikatornya, Pak. Oke. Kemudian bagaimana cara mengajarkan materi yang itu dalam kategori fakta, konsep dan prosedur. Boleh Ibu dulu berangkat dari fakta dulu, konsep dulu apa, prosedur apa, kemudian bagaimana cara mengembangkannya di dalam mengembangkan materi itu berdasarkan fakta, konsep dan prosedur itu. Kalau faktual itu kan berupa fakta, Pak. Nyata terjadi pada misalnya kemarin kan saya
sikap menghargai nyata yang dilakukan anak tersebut. Bagaimana anak tuh menghargai seseorang begitu, Pak. Yang kedua kan ada konsep. Kalau konsep tuh terstruktur, konsep tuh ada konsep-konsep, misalnya menghargai adalah begitu, Pak. Terus ada prosedur berupa langkah-langkah, Pak. Terus ada metakognitif itu hikmahnya. Hikmahnya, oke. Oke, kemudian di dalam materi ajar itu ada yang dinamakan dengan kategori normal atau umum, atau yang kategori advance. Tingkat tinggi ya, advance itu. Advance ya, Pak ya. Ya. Kemudian untuk kepada siapa advance itu diberikan materi? Untuk peserta didik, Pak. Kali di didik bagaimana? Peserta didik kita berikan kepada peserta didik, dikembangkan nanti, Pak. Kita kembangkan kepada peserta didik. Oke. Di dalam keterampilan Abado 1 itu ada beberapa unsur itu ya. Di antaranya itu adalah diserahkan dengan critical thinking, ada creative thinking, ada collaborative thinking, dan ada komunikasi ya. Nah, communication itu. Ya. Kemudian unsur manakah yang Ibu terapkan kepada pembelajaran? Keempat-empatnya atau salah satunya? Ada 4, Pak. Kemarin critical thinking, ya berpikir kritis. Anak itu berpikir. Seperti kemarin saya berikan anak itu berkelompok. Bagaimana anak itu memecahkan masalah, Pak. Terus critical thinking berpikir kreatif, Pak. Terus kolaboratif berkelompok. Anak itu berkelompok mengerjakan masalah yang telah saya berikan. Terus komunikasi, mampu berkomunikasi dengan teman-temannya, Pak. Bagaimana dia memecah? Apa, Pak? Bagaimana langkah pembelajarannya? Pembelajaran kelompoknya, Pak. Tapi katanya tadi ada critical thinking, ada creative thinking, ada collaborative thinking, ada komunikasi thinking, gitu Ibu. Gimana ya Ibu langkah-langkahnya? Kemarin anak tuh saya berikan dia berkelompok, dia berdiskusi dengan temannya untuk memecahkan suatu masalah. Misalnya saya memberikan kemarin bagaimana pendapat kelompok ini, bagaimana pendapatnya untuk memecahkan masalah. Mereka berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut, Pak. Kalau yang kolaboratif Pak contohnya? Berkelompok dia, Pak. Jelaskanlah Bu, jangan seperti itu, simpel nanti nilainya Bu. Seperti apa? Begini Pak, misalnya satu kelompok ini saya berikan masalahnya apa, nanti dia berdiskusi, lalu dia presentasikan ke depan apa yang telah dia dapatkan dari hasil diskusinya tersebut, Pak. Oke. Kemudian di dalam pembelajaran ada dikenal dengan istilah dengan teori konstruktivisme, teori belajar konstruktivisme, ya. Ya, Pak. Bagaimana menerapkan teori tersebut dalam pembelajaran? Anak tuh pengetahuan anak tuh berupa fakta-fakta, Pak, yang sesuai. Siswa itu lebih aktif gitu, Pak. Semuanya aktif kalau yang konstruktivisme itu. Apa, Pak? Semuanya penjara aktif itu konstruktivisme, penjara teori modern itu. Iya, Pak. Siswa itu mengkonstruksi pengetahuan itu. Ya. Iya, Pak. Apa model yang bisa digunakan yang mencerminkan menggunakan teori belajar konstruktivisme itu? Model pembelajarannya, Pak? Ya, yang mencerminkan bahwa metode itu adalah model apa pembelajaran konstruktivisme. Basis masalah, Pak, PBL.
Kenapa saudara mengatakan bahwa itu PBL itu adalah konstruktivisme? Karena anak dia aktif nanti kan Pak, setelah kita berikan masalah dia aktif, bagaimana dia kan berpikir nanti itu Pak, bagaimana dia memecahkan masalah tersebut Pak, gitu. Pernah dengar istilah TPACK Ada di dalam Pak. RPP? Apa itu TPACK? Berbasis IT Pak. Apa itu? Bagaimana implementasinya dalam RPP TPACK itu? Kemarin tuh saya seperti PowerPoint Pak, terus saya memberikan quizzes kepada anak-anak Pak. Dan Bagaimana cara evaluasi Ibu pun, mengembangkan RPP yang menerapkan TPACK itu? ada teknologinya di situ Pak. Ya, coba dijelaskan langkah-langkah yang Ibu lakukan itu. Apakah teknologi saja ada situ? Gitu. Ada ya yang berbasis teknologi, di situ saya kan memberikan seperti quizzes Pak, dan Google Form ada juga gitu Pak. Kayak untuk video tidak kita di sini, walaupun di ketentuannya menggunakan apa video, tapi kita saja nanti di LMS itu. Kemudian kemarin dalam RPP itu ada Ibu merancang evaluasi. Evaluasi. Ya. Kemarin kan di evaluasi itu saya memberikan soal-soal berupa quizzes Pak, agar anak-anak bisa menanggap, agar anak-anak bisa lebih aktif lagi Pak, bagaimana hasil yang telah saya berikan, materi yang telah saya berikan, apakah anak memahami begitu Pak? Apa Ibu menerapkan evaluasi otentik? Iya Pak. Apa contohnya? Ada di situ afektif, kognitif, dan psikomotor Pak. Itu otentik itu namanya itu. Ya, Ini otentik itu. Kemudian apa saja evaluasi RPP itu? Evaluasi RPP Pak. Apa saja evaluasi yang dilakukan dalam RPP kemarin? Itu baru jawaban yang pertama tadi itu. Kita katakan ada kognitifnya, ada efektifnya, ada psikomotornya. Itu jawab soal nomor 2 itu. Yang saya tanya. Kemarin bagaimana cara Ibu menyiapkan instrumen yang menggambarkan bahwa evaluasi itu adalah evaluasi yang mencerminkan berpikir kritis. Evaluasinya lagi. Tadi kami rancang RPP apanya, pembelajarannya, sekarang evaluasinya. Apa saja evaluasi itu yang mencerminkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa, nah evaluasi itu. Begini Pak, misalnya kan kemarin saya memberikan masalah kepada anak, terus dalam berdiskusi, anak tuh kan berdiskusi Pak dengan temannya, bagaimana dia memecahkan masalah tersebut, begitu Pak. Itu evaluasi itu, anak diskusi itu. Tahu Ibu evaluasi enggak? Tahu? Iya Pak. Kan tadi kan ada langkah-langkah dalam RPP itu. Ada kegiatan inti, ada kegiatan apa, ada penutup, ada langkah-langkah itu. Ya. Ada satu adalah evaluasi gitu. Kalau tadi itu proses itu, ada diskusi, proses pembelajaran itu. Proses pembelajaran yang mencerminkan HOTS. Yang saya tanyakan sekarang tidak lagi proses pembelajarannya, tapi adalah evaluasi. Bagaimana Ibu merancang evaluasi, dan evaluasi itu mencerminkan anak berpikir kritis. Tahu Ibu evaluasi? Penilaian Pak. Penilaian. Gimana cara Ibu menyusun instrumen penilaian itu? Dari yang Ibu susun itu mencerminkan bahwa instrumen penilaian itu mencerminkan anak berpikir kritis. Gitu. Seperti observasi Pak. Memberikan observasi kepada anak. Seperti tes-tes tertulis. Itu evaluasi berpikir kritis itu, Bu. Evaluasi itu. Berpikir kritis sih Pak ya.
Kalau berpikir kritis itu seperti anak mengamati, Pak. Menyampaikan pendapatnya. Ya contohlah kan seperti apa soal Ibu kasih kemarin itu, evaluasi itu. Anak dapat mengkategorikan kemarin tuh, Pak. Kategorikan. Anak dapat mengkategorikan bagaimana sebenarnya sifat saling menghargai sesama manusia. Kalau yang berpikir kreatif, Berpikir kreatif, dia mengeluarkan ide-idenya, Pak. pertanyaan itu rentet. Ada yang kreatif, ada kritis satu-satu, tidak campur-campur aduk dia. Iya, Nah, Pak. kemudian ada yang kolaboratif. Gimana Ibu membuat evaluasi instrumen kolaboratif itu? Anak itu berkelompok, Pak. Kompetisi berkelompok. Tapi Iya. apa yang Ibu lakukan ketika Ibu ingin menilai bahwa anak itu berpikir kolaboratif? Nah, itu maksudnya itu. Oh, begitu. Kan anak berkelompok, Pak. Nanti di kelompok tuh dia mengeluarkan pendapat dan ide-idenya, Pak. Jadi apa instrumennya Ibu gunakan? Pertanyaannya itu adalah Ibu menyusun instrumen evaluasi. Ibu buat evaluasi instrumennya. Iya, Pak. Nah, ya apa bentuk contoh evaluasi itu? Sehingga saya mengatakan evaluasi Ibu Risma Yulita adalah mencerminkan kolaboratif, siswa berpikir kolaboratif gitu. Bukan pertanyaan saya itu adalah apa itu kolaboratif, anak berpikir bekerja sama. Nah, itu instrumen apa yang Ibu buat kemarin bahwa evaluasi yang dilakukan itu adalah evaluasi untuk mengukur kemampuan anak berkolaborasi gitu. Instrumennya. Nggak ada ingat RPP yang dibuat? Ada, Pak. Nah, coba jelaskan RPP itu. Apa instrumennya itu? Yang menggambarkan anak yang berkolaborasi gitu. Berkolaborasi, Pak. Iya, berkolaborasi, kolaboratif, Pak. Sehingga nampak bahwa instrumen yang Ibu susun itu mencerminkan anak berpikir kolaboratif. Guru begini, Pak. Guru memberikan masalah kepada siswa begitu, Pak. Itu dalam FPP Ibu tuh. Guru memberikan masalah siswa gitu modelnya. Iya. Ya. Saya kan mengacunya ke instrumen yang Ibu buat. Apa instrumen yang Ibu buat itu? Ketika instrumen itu menggambarkan ya kolaboratif gitu. Kalau berpikir komunikatif, apa contoh instrumennya? Komunikasi, Pak. Anak saling berkomunikasi, Pak. Itu maksudnya itu. Instrumennya apa? Menyampaikan, Pak. Anak menyampaikan pendapat hasil diskusinya, Pak. Di depan kelas begitu. Itu tidak pelaksanaannya. Kalau instrumen evaluasinya apa? Kalau pengamatan bisa itu anak mampu untuk menyampaikan ya. Nah, jelaskanlah menggunakan lembar observasi misalnya. Jika anak mampu untuk mengemukakan pendapatnya gitu ya. Pertanyaannya kan sudah masuk kepada instrumen, bagaimana menyusun instrumen. Oke Bu ya. Kita masuk lagi pada selanjutnya. Mengapa seorang guru profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif? Agar seorang guru itu berubah image apanya, Pak? Image-nya dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar guru tersebut lebih berwawasan yang tinggi begitu, Pak. Oke. Kemudian apa ya makna guru reflektif dalam pembelajaran lagi? Guru reflektif agar peserta didik bisa agar peserta didik bisa berkomunikasi dengan dia, Pak.
Coba dengar pertanyaannya baik Bu ya. Apa makna dari guru reflektif dalam pembelajaran? Makna guru reflektif dalam pembelajaran. Dirinya mau melakukan refleksi introspeksi terhadap kegiatan dan Begini Pak, guru guru yang mau melihat dirinya, mau melakukan refleksi begitu Pak. Refleksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pembelajaran itu diperbaiki. Iya Pak. Nah, kemudian kalau Ibu sebagai seorang guru ya, dalam melakukan refleksi atas proses hasil pembelajaran, apa yang Ibu lakukan? Guru yang dilakukan agar Ibu seorang guru enggak? Ya. iya Pak, iya Nah, Pak. apa yang Ibu lakukan kalau Ibu sebagai seorang guru yang reflektif? Berusaha agar anak tuh bisa memahami apa yang saya sampaikan, Pak. Memperbaiki pembelajaran dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Iya, refleksi sama dengan EPTK siklus 1 tidak muncul atau rendah, nilainya diperbaiki lagi pada siklus 2. Siklus 2 diperbaiki lagi pada siklus 3. Ya. Oke. Kemarin dalam menyusun RPP, Ibu menggunakan hasil penelitian kah? Iya, Pak. Apa contohnya hasil penelitian? Kemarin kan saya menggunakan PowerPoint, Pak. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Pak? Itu hasil penelitian itu? Hasil penelitian siapa? Karya ilmiah, Pak. Pertanyaan saya itu ketika dalam menyusun RPP, Ibu mempertimbangkan enggak hasil penelitian itu? Mempertimbangkan hasil penelitian ya Pak ya. Ada seperti penelitian dilakukan, kemudian dimasukkan dijadikan dia sebagai dalam RPP. Ada. Iya Pak, kemarin kan di RPP 1 ketika ada kesalahan dalam RPP 1, di RPP 2 saya review, di RPP 2 saya perbaiki begitu Pak. Mengapa hasil penelitian itu perlu dipertimbangkan di dalam menyusun RPP? Mengapa hasil penelitian Mengapa hasil penelitian itu perlu dipertimbangkan dalam menyusun RPP dan dalam proses pelaksanaan pembelajaran? Untuk perbaikan RPP yang akan mendatang begitu Pak, yang keduanya begitu Pak. Karena perbaikan dalam pembelajaran tersebut Pak. Penelitian itu juga selalu berkembang. Iya Pak. Oke ya, silakan Ibu udah selamat.